Jadi yang pertama di sini kita ada dua ya penulisannya. Yang pertama adalah supply atau persediaan. Di sini kita simbolkan dengan SI. Karena di sini kita ada 3 kota untuk persediaan, maka ini ada 3, 1, 2, 3. Kemudian di sini kita tuliskan sebagai S1, di sini S2, dan di sini adalah S3. Begitu pula dengan demand atau permintaan. Nah, untuk demand atau permintaan kita simbolkan sebagai DJ. Nah, di sini ada 3 juga untuk kota permintaannya. Maka di sini kita tuliskan sebagai D1, di sini adalah D2, dan di sini adalah D3. Kemudian yang kedua adalah dari tabel contoh soal yang tadi juga terdapat biaya-biaya. Dari tabel yang di sini biaya-biaya tersebut adalah nilai yang di dalam kotak atau yang di dalam berwarna kuning ya. Kalau di situ itu ada 8, 5, 6, 15, 10, 12, 3, 9, dan 10. Nah, untuk biaya tersebut kita simbolkan sebagai CIJ di sini ya. Ini saya ngasih salah satu contoh saja. Jadi untuk biaya yang berwarna kuning kita simbolkan sebagai CIJ. Kemudian untuk nilai-nilai yang akan kita isi di sini di bagian kotak-kotak kosong ini yang saya beri tanda biru ini ada 9 kotak kosong ini. Nanti nilai-nilai yang akan kita isi itu kita sebut sebagai XIJ. Saya tulis di sini ya sebagai salah satu contohnya untuk penulisan simbolnya. Jadi I di situ ya teman-teman sebagai pengingat aja, I-nya ini menyatakan baris dan J menyatakan kolom. Ya sama seperti matriks pada umumnya ya teman-teman. Nah kita sekarang langsung simulasi ya. Yang pertama menggunakan metode Northwest Corner. Soalnya sama seperti yang tadi. Kita akan mulai dari pojok kiri atas atau dari pojok barat laut. Di sini ya. Saya beri warna orange dari sini di pojok kiri atas tuh di sini ya. Di Surabaya ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memaksimalkan pengiriman dari Jakarta dengan cara melihat nilai yang paling minimum di antara S1 ini, S1 yang 120 dan D1. Di sini dapat kita lihat nilai minimumnya adalah 120, maka di pojok kiri atas di sini dituliskan 120. Untuk persediaan di Jakarta karena sudah 120, maka di sini habis ya 0, sedangkan untuk permintaan dari Jakarta Surabaya karena di sini 120 dan di sini permintaannya 150, maka masih tersisa sebanyak 30. Ditulis di sini 30. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengalokasikan sebanyak mungkin sel di dekatnya pada baris atau kolom. Karena di sini untuk persediaan dari Jakarta ke Surabaya sudah habis ya di sini, maka di baris pertama sudah habis. Yang terdekat sekarang adalah di kolom pertama. Di sini dari Surabaya demand-nya masih 30, sedangkan supply persediaannya 80. Nah, nilai minimum dari 30 dan 80 adalah 30. Maka di sini kita tuliskan 30. Sehingga untuk Jakarta Surabaya di sini demand permintaannya sudah 0. Untuk selanjutnya yang di
Medan ke Balikpapan. Untuk demand-nya di sini masih 70 ya, sedangkan untuk supply atau persediaannya karena di sini 30, jadi di sini masih tersisa 50. Langkah selanjutnya kita melihat dari S2 dan D2 di sini, maka kita lihat minimumnya dari S2 50 dan D2 70, kita tuliskan di sini 50 nilai minimumnya ya. Untuk Semarang ke Surabaya karena sudah tidak ada pengiriman maka kita kosongkan. Untuk Medan ke Balikpapan nilai minimumnya 50 dan di sini untuk demand-nya masih tersisa 20. Karena di Medan Makassar ini suplai persediaannya sudah habis, maka di sini kita kosongkan. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat lagi dari S3 dan D2. Di sini S3 dan D2 untuk nilai minimumnya ada antara 20 dan 80, maka di sini untuk Semarang, pengiriman Semarang Balikpapan bisa kita tuliskan 20. Sehingga untuk demand di D2 sudah habis ya, ini kita 0. Kemudian di sini tersisa 60. Maka kita tulis 60. Kemudian untuk pengiriman yang di Semarang dan Makassar, untuk suplai persediaannya di sini terakhir tersisa 60. Di sini kita tuliskan 60. Untuk demand atau permintaan di D3 habis ya, kita tuliskan 0. Di sini belum dinolkan ya, lupa tadi. Mohon maaf, maka ini sudah habis 00. Sudah selesai semua ya untuk cara MWC. Kemudian selanjutnya kita langsung menuliskan untuk total cost-nya. Kemudian untuk total cost-nya kita tinggal mengalihkan banyak yang dikirim ini ya. Banyak yang dikirim yang ini 120, 30, 50 dengan biayanya. Biayanya itu yang di dalam kotak. Maka dapat didapatkan hasil untuk total cost-nya seperti ini ya. 120, saya tulis di sini. 120 dikali 8 ditambah ini 30 kali 15 ditambah 50 kali 10 plus 20 kali 9 ditambah 60 kali 10 ditambah udah selesai. Nah, itu untuk rumus total cost-nya. Jadi didapatkan hasil untuk total cost-nya sebesar 2.690. Ini untuk penyelesaian menggunakan metode Northwest Corner. Selanjutnya kita menggunakan metode least cost ya, dengan cara kita mengurutkan biaya yang paling terkecil. Nah, di sini biaya yang paling terkecil yang pertama ada 3, di sini kita tuliskan 3. Terus yang kedua ada 5, yang ketiga 6, yang keempat ada 8, yang kelima ada 9, yang keenam ada 10 ya, karena 10-nya ada kembar, maka kita tuliskan dua-duanya terlebih dahulu. Yang keenam, kemudian yang ketujuh ada 12, dan yang terakhir ada 15. Kemudian selanjutnya kita setelah mengurutkan nilai dari yang terkecil ya, CIJ terkecil, kita akan meminimalkan nilai atau pengiriman dari nilai CIJ terkecil di sini ya, berarti dari D1 dan S3. Di sini D1 ini, D1 dan S3. Di sini ada range 150 dan 80, maka untuk nilai minimum terkecilnya adalah 80. Di sini kita tuliskan 80. Saya menggunakan warna pink ya, di sini 80. Maka di sini untuk demand permintaannya dari Semarang ke Surabaya ini 80, maka di sini masih tersisa 70 ya.
70 ya. Di sini kita kemudian yang di sini 0. Maka di sini ya kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya kita melihat nilai yang terkecil kedua ya. Kedua ini di sini yang di 5 ini Balikpapan. Di Balikpapan ini kita nanti lihat dari S1 ini yang 120 dan D2 70. Nilai minimumnya adalah 70. Maka di sini kita tuliskan 70. Di sini jadi tersisa 50 ya untuk yang Jakarta. Sedangkan yang di sini habis. Maka di sini karena ini sudah 70 sudah full. Di sini maka 0. Kita habiskan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut di CIJ terkecil yang ketiga. Di sini ada 6. Di sini kita lihat untuk demand atau permintaan di Makassar. Di sini ada di D3 ada 60 dan di persediaan untuk Jakarta masih tersisa 50. Maka kita lihat nilai minimum dari 50 dan 60 adalah 50 ya. Di sini kita tuliskan 50. Maka untuk persediaan Jakarta sudah 0, sedangkan untuk permintaan dari Makassar di sini masih tersisa 10. Kemudian selanjutnya karena di sini untuk persediaan dari Jakarta sudah habis, maka di CIJ urutan keempat ini sudah habis ya, kosong. Kemudian kita lanjut di CIJ urutan kelima karena di sini juga sudah habis. Ke-6 juga sudah habis, maka kita lanjut di CIJ nomor 7. Nah, untuk di CIJ nomor 7 di sini kita lihat demand atau permintaan di Makassar masih tersisa 10 dan persediaan dari Medan masih tersisa 80. Maka kita ambil nilai paling minimumnya di antara 10 dan 80, maka kita tulis 10 di sini. Jadi untuk demand Makassar sudah habis, maka tersisa persediaan dari Medan adalah 70. Kemudian kita masukkan di CIJ yang terakhir nomor 80. Kita lihat di sini untuk demand Surabaya masih 70 dan suplai persediaan dari Medan juga masih 70. Maka kita tulis di sini 70 sehingga demand dari Surabaya habis, begitu pula dengan persediaan dari Medan juga habis. Kemudian sama ya prosedurnya seperti metode yang NWC tadi, kita sekarang menghitung dari nilai total cost-nya dengan mengalihkan biaya dan ininya. Jadi di sini kita ada 70 ini ya. 70 yang di nomor 2 kita tulis dulu 70 dikali 5, kemudian di sampingnya 50 dikali 6, lanjut 70 dikali 15, 10 kali 12, dan 80 dikali 3. Maka kita dapatkan hasil sebesar 2060. Ini untuk metode least cost. Sekarang adalah metode yang ketiga yaitu Vogel approximation method ya. Mohon maaf ini tipe. Ini harusnya di method. Nah, di sini kita akan mengurangkan nilai CIJ terkecil pada baris yang sama. Begitu juga dengan nilai CIJ terkecil dari kolom, dari masing-masing kolom dengan cara mengurangkan nilai CIJ terkecil pada baris itu dengan nilai CIJ satu tingkat lebih besar di baris yang sama. Nah, di sini kita mulai dulu ya. Di sini berarti di persediaan yang Jakarta baris pertama, maka nilainya adalah 6 dikurangi 5 di sini 1. Kemudian baris yang kedua 12 dikurangi 10 2, dan baris yang ketiga 9 dikurangi 3 6. Langkah yang sama dilakukan untuk kolom. Di sini 8
dikurangi 3 adalah 5, paling kecil di situ ada 5, maka 9 dikurangi 5 ada 4, dan di sini ada 6, maka 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Langkah selanjutnya adalah kita melihat dari nilai total cost yang paling terbesar ya. Di sini ada di antara 1, 2, maaf ini kehapus, 1, 2, 6, 5, 4, dan 4 ada 6 di sini ya. Maka kita lihat di antara range CIJ terkecil antara 9 dan 3, maka ada 3. Di sini kita lihat untuk supply persediaannya ada 80 dan permintaannya ada 150, maka memaksimalkannya dengan nilai minimum kita tuliskan 80 di sini. Di sini untuk demand atau permintaannya masih tersisa 70. Di sini sudah habis, maka untuk Semarang, pengiriman dari Semarang sudah habis. Kemudian ini sudah tidak berlaku ya. Yang ini sudah selesai, yang ini sudah selesai. Kemudian kita lihat di sini nilainya harusnya tidak dipakai. Yang pertama ini kita akhirnya menggunakan yang kedua, tersisa 15 dikurangi 8. Di sini ada 7. Kemudian ini 9 sudah tidak dipakai, jadi 10 dikurangi 5 ada 5. Begitu juga ini 10 juga sudah tidak dipakai, tersisa 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Kita lihat untuk nilai total cost, opportunity cost-nya ya, mohon maaf. Untuk nilai opportunity cost-nya yang di sini tidak berubah ya. Ini masih, karena ini masih belum dipakai, jadi masih bisa dipakai. Begitu juga di Medan juga masih bisa dipakai. Selanjutnya kita lihat opportunity cost yang paling terbesar, karena ini sudah dipakai. Tersisa ada ini 1, 2, 6, 5, dan 7 di sini ya. Maka di sini opportunity cost yang kedua yang kita pakai di 7 yang terbesar. Di sini nilai paling kecilnya adalah 8, berarti di pengiriman Jakarta Surabaya. Kita lihat untuk supply persediaannya ada 120 dan demand atau permintaannya ada 70. Maka nilai minimumnya antara 70 120, di sini kita tuliskan 70, sehingga untuk pengiriman permintaan di Surabaya di sini sudah habis dan pengiriman dari Jakarta tersisa 50. Kemudian kita cek ulang untuk opportunity cost-nya, karena di sini untuk dari Balikpapan ini masih masih sama ya, 10 dan 5 masih kosong, 12 dan 6 masih kosong, ini 6 dan 5 juga masih kosong, 12, 10 juga masih kosong. Kemudian kita cek lagi nilai dari opportunity cost yang paling besar, tersisa 6, 5, 2, dan 1. Maka kita menggunakan nilai opportunity cost yang terbesar yaitu 6 di pengiriman Jakarta Makassar. Di situ nilai untuk permintaannya ada 60 dan nilai dari persediaannya di sini masih tersisa 50. Maka nilai minimum dari 50 dan 60 adalah 50 di sini, sehingga untuk pengiriman dari Jakarta di sini sudah habis, maka di sini kosong. Kemudian untuk permintaan dari Makassar karena 50 maka masih tersisa 10. Kemudian di sini tadi lupa di permintaan Surabaya sudah habis ya, ini 70 dan 80, maka di sini kosong. Kemudian kita cek lagi nilai opportunity cost, karena di sini sudah tidak dipakai ya, ini 10 dan 5-nya sudah selesai. Ini juga sudah selesai, maka tersisa opportunity cost 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Maka kita masukkan di
biaya yang 10 dulu di sini. Kita lihat di permintaan Balikpapan masih tersisa 70 dan persediaan dari Medan ada 80. Nilai minimum antara 70 dan 80 adalah 70. Maka di sini untuk permintaan dari Medan dari Balikpapan, mohon maaf, sudah habis. Sedangkan persediaan dari Medan masih tersisa 10. Sehingga kita masih ada satu kotak yang kosong di permintaan Makassar tersisa 10 dan persediaan dari Medan tersisa 10. Maka di sini pas ya. Maka kita tuliskan di sini 10. Ini untuk metode Vogel approximation method. Karena semua sudah selesai, kita sekarang menghitung total cost-nya ya, sama seperti dua metode yang pertama. Di sini ada 70 dikali 8, kemudian 50 dikali 6, 70 dikali 10, 10 kali 12, ditambah 80 dikali 3. Maka didapatkan hasil sebesar 1920. Ini untuk metode yang ketiga. Kemudian teman-teman tinggal membandingkan saja dari ketiga metode tersebut mana yang nilainya paling rendah, seperti itu. Tergantung dari kebutuhan soal yang diminta. Itu untuk model transportasi dengan menggunakan 3 metode yang sudah saya jelaskan. Nanti tinggal disesuaikan dengan permintaan soal yang ada.